Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Tresna Afandi. NIM saya 312510486, kelas I252A. Tujuan presentasi ini adalah untuk meresu materi pertemuan 3 tentang database, arsitektur, and model. Pertama, pengertian database. Memahami konsep dasar database. Definisi database yaitu database adalah kumpulan data terstruktur yang tersimpan dalam sistem komputer, dirancang untuk memudahkan pengelolaan, akses, dan pengolahan informasi secara cepat dan efisien. Tujuan database. Tujuan utama dari database adalah untuk menyimpan data terorganisir sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses dan mengelola data dengan akurasi tinggi serta menghindari duplikasi informasi. Contoh penggunaan database. Nah, di sini contohnya dibagi menjadi 3, yaitu sistem perbankan. Teknologi database mendukung transaksi keuangan dengan efisien. Dan yang kedua, ada sistem akademik. Database mengelola informasi mahasiswa dan nilai secara efektif. Dan yang ketiga, ada aplikasi e-commerce atau database menyimpan data produk dan mengguna untuk memudahkan. Selanjutnya ada arsitektur database. Arsitektur database memahami struktur organisasi database. Arsitektur database adalah kerangka dasar yang mendefinisikan bagaimana data diorganisir dan dikelola, memungkinkan akses dan pengelolaan yang efektif dalam sistem basis data modern. Yang pertama ada internal level of database arsitektur. Internal level adalah lapisan paling bawah yang berhubungan langsung dengan bagaimana data disimpan di dalam media menyimpan seperti hard disk. Dan yang kedua ada conceptual level of database arsitektur. Di sini conceptual level adalah lapisan yang menggambarkan struktur keseluruhan database secara logis. Pada level ini dijelaskan bagaimana hubungan antara data struktur, tabel, serta entitas yang terdapat di dalam database. Conceptual level tidak memperhatikan bagaimana data disimpan secara fisik, tapi lebih fokus pada bagaimana data tersebut saling berhubungan. Selanjutnya ada external level atau user interaction layer. Internal level adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan pengguna. Dengan adanya external level, sistem database dapat memberikan keamanan serta pembatasan akses data kepada setiap pengguna. Model database. Model database, cara penggambarannya, penyimpanan, dan hubungan data. Model database adalah suatu metodologi penting untuk menyusun dan mengelola data dalam sistem komputer, memudahkan pemahaman hubungan antara data serta penyimpanan data yang efisien. Hierarchical model in database system. Model database adalah cara untuk menggambarkan bagaimana data disimpan, dihubungkan, dan dikelola dalam sebuah database. Beberapa model database yang umum digunakan antara lain seperti hierarchical model. Hierarchical model merupakan model database yang memiliki struktur seperti pohon atau tree. Dalam mode ini terdapat hubungan antara parent and child. Selanjutnya ada understanding the world atau model. Network model merupakan pengembangan dari hierarchical model. Pada model ini, satu data dapat memiliki banyak hubungan dengan data lainnya. Model ini lebih fleksibel dibandingkan hierarchical model, tetapi memiliki struktur yang lebih kompleks sehingga lebih sulit dikelola. Relational database model overview. Setiap tabel dapat saling berhubungan dengan tabel lainnya menggunakan kunci atau key. Contoh sistem database yang menggunakan relational model adalah MySQL, terus
PostgreSQL, Oracle, dan SQL Server. Kelebihan dari model ini adalah lebih mudah memahami, fleksibel, dan mendukung penggunaan bahasa query seperti SQL. Perbandingan model. Membandingkan fitur utama model database. Fleksibilitas. Model database yang fleksibel memungkinkan perubahan struktur data dengan mudah sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan aplikasi yang terus berkembang seiring waktu. Kompleksitas. Beberapa model di database memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, membuatnya sulit mengelola model yang rumit bisa menambahkan waktu dan usaha saat merancang sistem. Manfaat memahami arsitektur database. Keuntungan dalam sistem database yaitu ada 4. Yang pertama, merancang sistem yang efisien. Kedua, memastikan keamanan data. Ketiga, memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan. Keempat, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Contoh sistem akademik yang efisien. Optimalkan pengolahan data akademik. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Kesimpulannya di sini adalah pentingnya database dalam pengolahan data. Database merupakan komponen krusial untuk pengelolaan data komputer, memungkinkan penyimpanan struktur, pengolahan cepat, dan akses data yang efisien untuk meningkatkan produktivitas dan keputusan berbasis data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.